Selamat siang hadirin sekalian. Selamat datang di acara webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak sharing tentang Western blot, hint and tips laboratory technique for protein analysis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada 100 lebih pendaftar yang telah mengikuti acara ini. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan sendirian karena kita bakal ditemani oleh pembicara-pembicara yang akan memberikan banyak insight. Dan sebelum itu saya akan membacakan do dan don'ts dari webinar kali ini. Diharapkan peserta dapat mengikuti segala tata aturan yang kami sediakan. Apakah bisa di-share screen do's and don'ts-nya? Kalau tidak, boleh nanti saya bacakan aja. Baik, sepertinya akan saya bacakan untuk do's and don'ts-nya. Mohon menunggu sebentar karena ada sedikit gangguan teknis. Sambil menunggu do's and don'ts-nya, saya juga ingin mengingatkan untuk peserta yang memiliki pertanyaan bisa menulis pertanyaannya di kolom chat dengan melampirkan email dan juga kontak WhatsApp untuk nanti mungkin bisa dikontak setelah acara ini. Kita juga mengingatkan jangan lupa kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah kami sediakan. Baik, untuk do's and don'ts tata tertib pada webinar kali ini, yang pertama adalah 1. Peserta webinar dipersilakan memasuki Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Nomor 2, peserta diharapkan mengganti namanya menjadi instansi _nama. Yang ketiga, seluruh peserta wajib untuk menyalakan kamera selama webinar berlangsung, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Yang keempat, pastikan audio tersambung dan dalam keadaan mute. Yang kelima, berpakaian rapi dan sopan serta menggunakan bahasa yang baik. Nomor 6, host akan melakukan kontrol terhadap audio dan video peserta webinar selama webinar berlangsung. 7, tidak diperkenankan untuk menginterupsi narasumber ataupun menyampaikan pertanyaan sebelum dipersilakan MC. 8, peserta webinar diharapkan untuk mengisi presensi dan form feedback pada link yang dikirimkan pada akhir acara. Yang ke-9, diharapkan untuk tidak meninggalkan room dan mengikuti webinar hingga selesai. Berikut adalah tata tertibnya, dan agar tidak lama lagi nih untuk sharing-sharingnya, mungkin langsung saja kita panggil pembicara kita kepada Dr. Roni dan Dr. Rizky, dan Pak Andreas dipersilakan. Maaf, Dr. Rizky, sudah. Suara sudah? Oke ya. Sudah terdengar. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Prof, Kang Teteh sekalian, sejawat sekalian. Senang sekali pada hari ini saya Rizky. Saya Roni, temannya Rizky. Ya. Senang sekali pada hari ini kami bisa berjumpa kembali pada Anda, menyapa Anda semua dimanapun Anda berada di dalam acara R&R in Science ya. Jadi selama 1 jam ke depan kami akan membawa Anda berpetualangan ke alam riset, di mana Anda bisa melihat berbagai macam peralatan, berbagai macam metode, dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan penelitian. Sebelum itu tetap ingat. Ingat apa? Ada 3. Apa itu 3? Ya betul. Ya. Ini tetap ada 3M ya Bapak Ibu. Walaupun kita ada dimanapun, tetap protokol 3M, yaitu 1 menguras bahan. Ya bukan. Salah. Membagi jalan yang benar, yaitu kita memakai masker, menjaga jarak, ya. Tapi hati tetap dekat dan juga ya, dan memakai masker serta menggunakan sanitizer sebelum sudah melakukan kegiatan. Pakai dulu ya. Ini pesan pelayanan pemerintah. Oh ya, kita tidak berdua karena jelas kita ada banyak orang di sini. Ada siapa? Ada tamu istimewa kita. Siapa tamu istimewa kita? Ada Pak Andreas Agus. Oh, tidak ada Pak Andreas. Boleh dibuka kameranya satu, teman-teman semua, Pak Andreas.
Ya, halo semua. Kenalkan, saya Ya, Andreas dari Alokarsa. ya. Ya, kenapa jadi menarik? Karena nanti ada beberapa hal yang kita kerjakan yang selama ini kita tuh banyak terbantu oleh teman-teman di Alokarsa, terbantunya seperti apa. Nanti kita lihat ya. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa, Pak Rizky? Ya, hari ini kita akan belajar, kita akan membawa Anda semua untuk melihat secara langsung bagaimana pengerjaan terkait dengan teknik bernama Western Blot. Ternyata hal-hal yang berbau Western itu tidak selamanya buruk, karena ada namanya teknologi bernama Western Blot. Nah, hari ini Dr. Roni dan saya akan membawa Anda untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di lab sentral terkait dengan Western Blot ini. Oke, jadi Western Blot itu pada prinsipnya bukan teknik yang aneh ya, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Satu teknik yang sudah biasa dikerjakan dari beberapa dekade yang lalu untuk melihat level dan ekspresi protein, begitu ya, Dr. Ya, Rizky? betul. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Nah, ini menarik ya. Kalau menurut Dr. Rizky, gampang atau susah? Ya, kalau berbicara mengenai Western Blot ya, Western Blot atau Blot ya. Berbicara terkait dengan Western Blot ini gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya, artinya memang butuh skill. Sekali lagi bahwa yang namanya teknik laboratorium itu butuh dilatih, butuh dipapar lebih sering supaya bisa menjadi lebih terampil. Tapi tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan selama kita berusaha. Nah, hari ini kita akan membawa Anda untuk berbicara dengan Dr. Roni. Kita akan membawa Anda untuk berbicara secara langsung dengan Dr. Roni sebagai pakar di rumah saya. Di rumah saya terkait dengan penelitian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada yang pakar, hanya kita mengerjakan di awal. Saya dan dokter itu sama-sama mengerjakan Western Blot untuk jangka waktu cukup panjang. Ada mungkin 15 tahun kita punya pengalaman untuk Western Blot. Jadi memang bukan 1-2 hari, tetapi ada beberapa hal yang kita soroti ini secara spesifik yang kita mau bagiin sama Bapak Ibu semua. Nah, di belakang kita nih ada teman kita laboran yang mengerjakan dengan baik proses untuk pengerjaan Western Blot. Nah, ini sekarang kita ingin sharing sama Bapak Ibu semua untuk lihat ada beberapa fase di dalam pengerjaan Western Blot. Yang pertama itu adalah fase untuk mendapatkan protein lisan. Jadi kan kalau kita mengerjakan sampel apapun, baik itu sel kultur ya Dr. Rizky, animal maupun manusia, itu kan harus diproses dulu si sampel, tidak bisa langsung serta-merta dirani dalam sistem Western Blot. Harus diambil proteinnya dan diekstraksi dengan cara yang spesifik dan proper supaya yield proteinnya bisa didapatkan dengan optimal. Nah, ini di belakang ada salah satu contoh. Memang ini nggak mengerjakan langsung untuk protein, tapi prosesnya ini. Yuk kita lihat. Nah, ini lagi dipotong Bapak Ibu semua. Jadi yang membedakan untuk pengambilan protein ataupun pengambilan ekstraksi RNA, nanti tambahkan oleh Dr. Rizky juga. Ini kita harus potong dulu nih. Kita potong proteinnya, kemudian nanti kita timbang. Jadi proteinnya harus ditimbang secara spesifik beratnya berapa. Ini diambil dari otot nih kebetulan. Dari otot kita potong, nanti ditimbang, kemudian berat dari miligram dari protein dari sampel ini nanti disesuaikan dengan jumlah dilusi lysis buffer yang diperlukan. Nah, lysis buffer untuk Western Blot itu ada banyak ya Dr. Rizky ya? Ya. Kalau dokter ini biasanya pakai apa kalau misalnya untuk ini? Kalau untuk otot biasanya kita pakai Ripa buffer. Ya, Ripa buffer ya. Kadang-kadang kita bikin yang homemade ada SDS lysis buffer. Nah, tapi biasanya saya juga ngobrol sama Pak Andreas nih. Jadi di dalam lysis buffer ini bukan cuma lysis buffer saja, tetapi ada beberapa hal yang dicampurkan. Saya beberapa tahun terakhir sudah jarang membuat Ripa buffer sendiri. Ada rumusnya. Bapak Ibu semua bisa bikin sendiri. Kita bisa ajarin ada formula dan rumus bagaimana cara bikin Ripa buffer. Tapi biasanya sekarang kita beli langsung yang dari sediaan dari company. Nggak terlalu mahal dan itu juga cukup kompatibel serta ekonomis harganya dan kita bisa pakai. Betul, lebih cepat, kemudian lebih presisi dan hasilnya juga lebih bagus ya dan lebih mudah. Kalau bicara buffer itu kan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ya. Iya, betul. Jadi misalnya ada berapa jumlah milimolarnya. Kadang-kadang kita nggak terlalu care, padahal itu sangat penting. Ada pH di situ. Nah, kalau beli yang reagen yang jadi, memang kalau secara cost itu mungkin sedikit lebih mahal, sekitar 10-20% dari harga. Tapi kalau kita punya grand penelitian, jangan ambil resiko karena kadang-kadang lysis buffer yang nggak presisi itu hasil ekstraksinya nggak bagus. Nah, biasanya kalau dokter ini
membeli atau memperoleh lysis buffer itu di mana biasanya? Kemarin saya ngobrol sama ada Pak Dirga dan ada Pak Andreas. Kita pakai lysis buffer itu river buffer yang kita beli dari Elokarsa. Elokarsa ya. Nah, ini selain di dalam lysis buffer itu, kalau nggak salah kan kita sering membandingkan konten tersebut terhadap kesesuaian tisu yang kita mau pakai. Jadi hati-hati. Oke. Nggak semua lysis buffer bisa dipakai buat mengekstraksi jaringan dari saraf misalnya, atau jaringan dari tulang, atau jaringan dari hati. Itu setiap jaringan itu mempunyai jenis lysis buffer yang preferensinya beda. Dokter Roni, nih sebelum kita agak mundur ke belakang ya terkait dengan pemanfaatan Western blot. Sebenarnya kapan sih para peneliti ataupun dosen yang tertarik mau menggunakan teknik Western blot ini bisa mengaplikasikan teknik Western blot ini pada penelitian seperti apa? Jadi biasanya kita pakai untuk penelitian yang sifatnya molekuler. Molekuler. Banyak publish di beberapa jurnal yang cukup prominent. Dokter Isli punya banyak jurnal yang cukup prominent dan menggunakan belum sebanyak dokter Roni. Contohnya Hard Vessel yang paling baru scientific report saya lagi cerita nih. Kalau kita ada beberapa, tapi maksud saya di dalam jurnal-jurnal yang prominent biasanya pembuktian mekanisme itu membutuhkan protein signaling atau Western blot. Protein signaling, Ya. Dan untuk mendapatkan itu ada beberapa protein yang spesifik nih. Dulu itu kalau kita mau ngerjain misalkan ada fosfatase protein misalnya, AMPK dan fosforilase AMPK misalnya. Nah ini harus ada sistem buffer khusus yang dipakai dengan ada spesifik yang ditambahkan. Ada protease inhibitor dan ada fosfatase inhibitor. Nah, mungkin Pak Andreas bisa sharing Pak, kalau di Elokarsa sekarang ini ada yang lebih simpel nggak buat pakai fosfatase dan protease inhibitor ya Pak? Karena kan sebelumnya kalau saya dulu dan beberapa lama terakhirnya masih suka dicampurin tuh Pak. Mungkin Dokter Roni maaf sedikit, ini fosfatase ini apa sebenarnya sih sebenarnya makhluk apa ya fosfatase itu? Fosfatase dong. Ya, fosfatase itu adalah bagian dari gugus yang ada di protein tersebut yang menunjukkan apakah protein itu diaktifasi atau diaktifasi. Jadi ada beberapa protein yang meskipun levelnya, tapi kalau fosforilasinya itu tidak meningkat atau tidak menurun, itu tidak bisa kita justifikasi apakah aktivitas dari protein ini naik atau turun. Makanya kita perlu mencegah kerusakan pada bagian fosfat tersebut supaya tidak rusak. Karena enzim fosfatase inhibitor. Supaya kita bisa mendeteksi apakah aktivitas fosfatase itu berjalan dengan fosforilasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jadi intinya adalah suatu komponen untuk meningkatkan kualitas dari protein yang mau kita menjadi target kita begitu ya? Untuk menjaga bagian protein yang bisa mudah terfosforilasi. Bisa rusak oleh enzim fosfatase. Sehingga kita perlu deteksi bagian fosforilasi. Nah, gimana Pak Andreas? Apa ada pengalaman? Kalau pengalaman sih enggak, cuman sharing-sharing dari customer aja nih. Dr. Roni ada beberapa customer yang biasanya nanya kalau misalkan untuk sampel yang tadi Dr. Roni cerita ya, untuk protein yang terfosforilasi ada dua hal ya. Yang pertama itu protease inhibitor untuk jaga si protein yang nggak rusak. Yang kedua memang ada fosfatase inhibitor. Nah sekarang nih kita dari Elokarsa mensuplai untuk yang brand Sigma Aldrich. Kita sudah punya yang koktail ya. Jadi Bapak Ibu kita juga udah bisa support yang koktail. Enak tuh, jadi bisa langsung pakai, nggak perlu ngeracik sendiri ya Dok ya. Gitu. Ya, ini yang dilusi 1:100 sama 1:1000 itu ya tergantung kebutuhan ya Pak Andreas. Kita konfirmasi di sisi saya salah. Betul ya? Kalau nggak salah kita kemarin beli ya, yang Nurul ya, baru beli ya, betul. Ada botolnya nggak? Boleh lihat nggak? Coba lihat. Lagi di sini sama di atas. Ini sambil melihat. Sampel itu harus disimpan di jaringan yang baik. Biasanya kalau reagen itu -20. Coba didekati kamera. Saya pengen mau ngasih lihat bukan. Ini protein yang dimiliki oleh Dokter Roni, antibody yang dipunya. Bapak itu kalau mau sharing boleh lah. Kalau mau tertarik bisa menghubungi Dokter Roni. Jadi biasanya sekolah saya punya modul S2 dan S3, saya cuma tunjukkan kamu mau bikin pathway seperti apa, ini antibody yang kita punya. Dan ini ada 30% kita beli dari teman-teman yang support dari Elokarsa, salah satunya dari R&D System. Tapi saya juga punya dari cell signaling, dari APCAM, macam-macam.
ada kurang lebih 150-160. Jadi kalau kita mau ngerjain, kita cuma sharing pas aja, kita cuma bilang pathway mana yang mau dikerjain. Jadi dengan mudah. Dengan Dr. Rizky sama-sama kerjain. Enggak, kalau misalnya ada tertarik untuk penelitian protein bisa menghubungi Dr. Roni. Nah, Dr. Roni mungkin sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Roni. Jadi intinya bahwa Preston blot ini adalah suatu teknik untuk memeriksa protein dari jaringan, benar ya? Betul. Jaringan, hampir semua jaringan? Hampir semua jaringan. Oke, kalau dari serum bisa nggak kira-kira? Bisa, cuma justifikasinya dan optimasinya challenging. Saya tahu sekali bahwa Dr. Rizky juga pernah ngerjain dulu, dan saya dengan Dr. Iwan pernah ngerjain. Oke. Jadi karena jumlah proteinnya cukup banyak, separasinya harus bagus. Jadi ada separasi. Tapi kita bicara conversion di sini. Nah, tapi sebelumnya ini nih, jadi nyimpen sampel harus benar. Harus minus 80. Jadi jangan kalahin fosfatase dan protease inhibitor. Kalau sampel dan proteinnya nggak bagus, kalau nyimpennya aja nggak benar. Nyimpennya harus betul-betul dijaga suhunya minus 80, dan semua sampel kita harta karun kita ada di sini. Ini adalah harta karunnya researcher di sini. Punya saya sama Dr. Rizky. Full semua sampel. Nah, ini sampel semua isinya. Jadi disimpan di minus 80. Jadi salah satu persiapan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan penelitian terkait dengan biologi molekuler, harus ada kulkas minus 80 adalah hal yang wajib, terutama kalau Anda ingin melakukan penelitian terkait protein. Ya. Oke, tadi mana protease ini kita? Di 4 derajat. Bisa di atas ya. Oke. Baik, sebelum ke atas ini dulu deh. Ini jadi setelah tadi nanti diekstrak Rizky. Ya. Dan biasanya kita selalu dipotong-potong, kita bantu. Wah, apa itu? Apa itu Dokter ini? Mixer bukan? Handgun ekstraktor. Handgun ekstraktor. Kirain korek kuping, Dok. Iya. Emang kalau rada besar punya Dokter dia korek kupingnya, Bang. Aduh, masa begini ya Bapak Ibu yang tegang tadi saya bantu Dokter Rizky. Jangan dong. Jadi nanti ini masuk ke sini dan kemudian kelihatan nggak ini muter nih? Nah, itu adalah cara untuk menghomogenisasi sampel dengan cara yang baik dan cara yang benar. Dengan cara naik turun. Muter. Nih, ini gini. Kita punya cukup banyak. Ekstraktornya. Jadi ini biasanya kita pakai untuk selesai. Nah, jadi setelah selesai ekstraksi, proteinnya dihitung dulu ya Bapak Ibu, dihitung menggunakan Bio-Rad assay protein, atau mau pakai Lowry boleh, tergantung metode makan Bapak Ibu pakai. Kemudian dicek kolorometriknya, level protein perubahan warnanya dilihat berapa, disamakan, dan kemudian baru di heating block. Ini namanya heating block nih. Dan ini heating block ini nanti harus di set di 95 derajat, dicampur dengan sampel buffer. Nah, kalau di Jepang dan Singapura dulu, saya jujur pakai Lemley sampel buffer, beli ya. Tinggal dilarutin 6x, jadi 1x gitu. Nah, bikin sendiri loh Bapak Ibu, bisa diracik, jangan salah. Tapi jangan lupa di dalam racikan tetap harus memasukkan beta mercapto etanol. Tahu nggak apa itu? Sejenis kafe latte lah pokoknya. Bohong. Jangan diminum itu bau ya. Satu yang diminum kata Pak Andreas juga sejenis beta mercapto etanol. Jadi begitu itu dimasukkan ke dalam sampel buffer dan campuran dengan protein lisat kita yang sudah kita ukur level konsentrasi proteinnya, kita boiling di sini. Penting nih. Ini kayak simple, tapi nggak boleh kelewat ya, Bapak Ibu ingat baik-baik. Boiling 95 derajat 5 menit nggak boleh kelewat. Pastiin dulu 95 derajat, boiling 5 menit. Hati-hati ini sering popping up. Supaya sampelnya nggak muncrat keluar. Setelah dia selesai 5 menit, kita taruh di atas es. Harus taruh di atas es. Snap freezing. Jadi begitu dia memuai, putus tuh di sulfit bond-nya, dia nempel lagi. Baru kita run. Pindah ke atas ke elektroforesis. Suhunya berapa Dokter ini? 95. 95. Kalau kurang-kurang dikit boleh ya? 94,9. Boleh ya? Boleh. 95,1 boleh. Kita mau boleh aja, apa juga boleh. Boleh. Dokter Rizky minta mau boleh. Boleh nggak minta duit? Boleh. 100 rupiah. Boleh, saya mau tenang. Ayo, kita ke atas. Ada Mbak Hanif. Ada Mbak Hanif. Dadah dulu dong Mbak Hanif, biar terkenal ya. Dadah dulu Mbak Hanif. Mbak Hanif. Ya, kita sebenarnya ada di mana sih Dokter Hanif? Ada di Lab Central. Halo Bro. Nah, ini ada Propunang nih. Lagi live nih, ada Propunang nih, Nih. Iya, ini Bro. Nih. Ini lagi live, Bro, lagi live. Ini ada Propunang. Nah, ini kepala Lab Central. Nah, kita ini bisa kerja di sini karena ada support dari Dai Sensei besar kita, Profesor Unang. Pokoknya
kita maju bersama. Tapi kalau nggak diundang Prof nggak jadi, Bro. Ya, ini lagi live, Prof. Ada banyak yang lihat kita dari universitas di luar Bandung. Kita lagi di mana? Kita lagi di Lab Center Jatinangor, pas Prof datang. Pas Prof datang. Tapi kalau misalnya ada itu ada teman dari Batam tuh. Singkat. Besar di kimia Prof ya, kimia organik. Kimia organik fokusnya terutama di herbal ya. Ya, saya meneliti senyawa bioaktif dari sumber daya alam Indonesia, tumbuhan, marine, dan yang lainnya. Baik, kalau nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian tertarik berbicara tentang senyawa bioaktif, silakan berdiskusi lebih lanjut dengan Prof. Kami welcome. Ya, kami sangat welcome. Jadi Bapak Ibu semua mau ngerjain. Ini 2 staf lab sensor yang tangguh. Kalau misalnya tertarik sambil main tenis juga boleh, karena Prof. Nana juga pemain tenis pro ya, Prof. Saya berjanji kalau Bapak Ibu ikutan main tenis, saya ikutan main tenis. Saya bagian jaga bola. Tenang, jangan khawatir. Bye-ball. Saya bye-ball saja, Prof. Baik, Prof. Dalam rangka menjaga imun aja, supaya olahraga. Maka welcome to Lab Central. Biasanya dijaga iman, Prof, bukan imun. Salah, Prof. 3. Iman, imun, aman. Aman. Kalau dokter isi 3M, Prof, bukan iman. Nanti. Ya, Prof. I hope they can talk you. Tok. Siap, Prof. TikTok. Ya. Satu Prof, naik ke atas dulu, Prof. Ini mereka pada nggak sabar mau ngelihat elektroforesis di atas. Iya. Mohon izin, teman-teman dadah sama Prof Unang. Ayo ikat ke atas. Ini jadi nggak dibuat-buat ya, pokoknya ketemu siapa aja Bapak Ibu jadi kenalan di Lab Central. Lab Central gede Bapak Ibu, ada macam-macam. Ya semoga senang ya. Bu Diana jangan bengong Bu Diana. Halo, apa kabar Bu Diana? Naik tangga capek ya? Hadir, Sensei hadir. Hadir ya, yang mau SUR nih. Sensei hadir. Kurang lebih 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Nah, jadi nanti kalau teman-teman main, ada publikasi-publikasi kita, nanti bisa dilihat. Nah, ini dia. Sekarang kita ketemu sama Neng Kana. Neng Kana, coba ngadep sana, dadah dulu, biar terkenal. Karena salah ya. Nah ini ya sini dekat. Nah ini kita lagi elektroforesis. Setelah di boiling, sampel ini dimasukkan ke dalam lajur-lajur gel yang sudah dibuat. Ini persiapannya seperti apa sebelum masukin lebih dulu kali? Dibikin dulu gelnya. Gel itu ada persentasenya. Jadi tergantung target kilodalton. Harus buat sendiri ya atau gimana? Nah kalau saya buat sendiri nih. Tapi Pak Andreas kalau nggak salah pernah nawarin ada yang udah langsung jadi dari pabrik. Memang itu kesalahannya lebih kecil. Tapi kalau pengen murah sih ya bikin sendiri. Jawabannya tergantung ya. Gitu ya Pak Andreas ya. Gimana Pak Andreas? Gimana? Sebenarnya tergantung Dok. Kalau beberapa mungkin user atau teman-teman ya di sana yang mau mulai WB dulu, kadang-kadang beli reagennya tuh bulky ya. Kayak ada beberapa teman gitu, kayak harus belinya tuh 1 kilo gitu. Dan jadinya kesannya jadi lebih mahal gitu. Karena harus belinya langsung banyak gitu. Nah, kita jual untuk yang precast itu jatuhnya bisa lebih ekonomis ya, walaupun mungkin kalau hitungannya cost peran mungkin jadinya lebih mahal ketimbang bikin sendiri. Memang dari sisi kesalahan akan lebih minim Dok ya gitu. Sama satu lagi untuk yang precast dia punya keunggulan ada gradiennya dari Sigma Aldrich ya, namanya two phase. Dia bisa gradien, jadi ukuran yang besar ketangkep, yang kecil masih ketahan gitu. Jadi Nah, coba kita zoom dulu nih, kita lihat sambil nge-loading. Pak Andreas silakan lanjutkan Pak, ini sambil kita zoom biar kalau mau ngelihat sampel yang sudah di-loading bentuknya seperti itu. Karena mungkin ada yang baru pertama kali dengar apa tuh Western blot, kerjanya kayak apa gitu ya. Kita sama-sama lihat. Jadi kalau misalnya kita pakai kalau kita pakai precast, kita punya opsi untuk pakai yang gradient Dok. Jadi ada yang dari 4 sampai 20% gitu. Tapi kalau kita bikin sendiri, biasanya kan nggak bisa tuh, agak lebih rumit ya bikinnya. Jadi kalau pakai yang precast,
yang molekuler kecil sama yang besar bisa ditangkap dalam satu gel gitu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut nih, sambil baru kita ngomongin gel, nanti habis Nengkana masukin yang sampel yang ini. Nah, ini pelan-pelan, hati-hati jangan ada bubble ya, nanti nggak rata ke bawahnya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba di dekat itu ada biru-biru ya. awas kena muka Nengkana, lebih dekat dok. Ini kayak modus ini, bahaya banget nih. Nengkana boleh lihat ini nggak dudukannya dulu, dudukan buat testing. Gimana dudukan testing? Kita sudah masuk. Nanti ketika Dudukan casing jepitannya sama dudukannya. Bukan ya, ada yang hijau. Bukan pakai ini gitu. Bukan ada yang casingnya kita hijau nggak ada. Ya, ini berarti ya. Nah, kenapa? Nah, ini yang running harus hati-hati nih. Jadi sebelum sampai ke running, jadi nanti kita tuh kalau bikin gel ini gini, ini ada tempatnya. Nah, ini dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi ada dua kaca nih, ada dua kaca. Yang bagian ini dari Biorat memang. Kemudian ada ukuran, hati-hati. Ukurannya ketebalan berapa? Ini tebal di sininya 0,75. Ada kaca yang tipis. Nanti ditempel seperti ini, kemudian dijepit dia masuk sini nih, masuk sini. Kemudian nanti dijepit dan ini dikunci. Ini buat bikin well-wellnya di sini. Seperti itu. Nanti kita sistem kom. Jadi ini kalau kita bikin nanti bentuk jadi gelnya tuh dia gini kayak bikin agar. Jadi kayak begini bentuknya. Nyata. Nah, di gel ini itu ada dua part utama, yaitu ada bagian yang kita sebut stacking, ada bagian yang kita sebut separating. Biasanya stacking sama separating itu kalau kita gambar ya, ini saya gambar, ini nggak apa-apa kaca. Nah, biasanya dari sini 1 cm nih Bapak Ibu kita bikin. Ini buat stacking. Yang ini stacking. Stacking itu buat ngepooling si sampelnya. Sehingga pada saat masuk ke stacking, kita nggak boleh cepet-cepet nih voltasenya. Nah, ini penting nih untuk kita pahami. Kalau kita masuk di daerah stacking, voltase itu jangan lebih dari 90 volt. Nggak boleh lebih. Nah, nanti pada saat dia udah masuk ke area separating, dia ngebentuk garis dulu nih. Sret, kelihatan baru. Ini namanya buffer di sini atau bagian gel di sini disebut separating. Nanti baru dia akan terbagi begitu. Nah, ini ngebagi ininya, ngerunningnya juga, ini kita perlu hati-hati. Nggak bisa langsung serta-merta di dalam kecepatan speed dan voltase yang tinggi. Naikinnya pelan-pelan bertahap. Tiap 15 menit naikin 30 volt, kalau memang mau. Biasanya sih kita 1,5 jam beres elektroforesis. Iya. Nanti dia si gelnya dan ada kayak garis dari sampel tersebut sampai ke kurang lebih 2 mili atau 3 mili dari garis paling bawah. Nanti kita buka, nanti kita buka dudukan ininya dan nanti kita pindah gelnya untuk kita blotting ke membran menggunakan teknik. Ada macam-macam, ada semi dry, ada dry, ada wet blot, ada semi dry, ada dry, ada wet blot. Kalau misalnya ini sedikit dari belakang terkait dengan penentuan pembuatan gel ini, ada tips dan trik tidak atau ada ketentuan tidak? Pastikan persentasenya sesuai. Persentase sesuai. Nggak bisa asal. Jadi kalau kita target cari gel yang memang target kilodaltonnya tinggi, pakailah gel yang konsentrasi persennya rendah. Kalau tinggi malah rendah. Kalau rendah malah tinggi. Jadi kalau memang kita mau cari misalkan mTOR 222 kilodalton misalnya begitu, itu pakainya sekitar 5% gelnya. Tapi kalau kita mau cari yang 6 kilodalton atau 8 kilodalton, pakailah gel yang tinggi 15%. Nah, kadang-kadang pinternya company dan keunggulan precast gel itu ada yang namanya gradient gel. Pak Andreas, boleh cerita nggak gradient gel, Pak Andreas? Iya dok, jadi kalau gradient gel itu dia dalam satu gel, dia ada beberapa konsentrasi ya. Jadi dari 4 sampai 20% gitu. Jadi kalau untuk menangkap, ya tadi dokter bilang ya, seluruh protein yang beratnya mungkin lebih dari 200 kilodalton sampai yang mungkin cuman di bawah 10 kilodalton itu bisa ditangkap dalam satu gel gitu. Itu keunggulannya precast dan nggak ribet ya. Nah, saya tunjukin nih. Ini saya punya yang precast, tapi ini pakai TBE. Artinya apa? Biasanya kalau TBE gel ini dia juga pakai running buffernya TBE buffer biasanya atau MOS buffer. Nah, ini kayak gini nih kalau precast nih teman-teman udah jadi, tinggal dibuka langsung di running. Simple ya, tapi ada rupa, ada harga ya. Iya betul. Nanti kalau harga minta diskon sama Pak Andreas ya. Nah, terus kemudian setelah selesai kita pakai mili buffernya. Kalau buffer kita bikin sendiri nih. Ada running buffer, coba kesini deketin. Ada running buffer, ada transfer buffer, nggak sama.
nggak sama nih. Ini ada base-nya TRIS, pakai base-nya TRIS, DTA. Sebentar, saya cariin yang transfer buffer-nya. Nah, ini dia. Membedakan running buffer dan transfer buffer. Nah, sini coba lihat. Caranya gampang. Kalau ini running buffer atau transfer buffer, kalau label di botolnya hilang. Caranya kocok begini. Lihat, banyak busanya. Ini berarti running buffer. Selesai. Kandungan sabunnya lebih tinggi. Di transfer buffer itu kandungan metanol. Jadi kalau dikocok, balik lagi tuh. Simple. Tapi nggak akan kebalik. Tapi kalau pemula biasanya suka kebalik. Jadi pada saat mau running, dia pakai transfer. Pada mau transfer, dia pakai running buffer. Ngaco hasilnya pasti. Nah, kemudian ini extraction buffer nih. Buat lysis buffer tadi. Contoh nih. Ini spesifik kita punya nih buat neuronal sample. Jadi kalau mau ngekstraksi dari otak begitu atau jaringan saraf, jangan asal-asalan. Nggak bisa pakai RIPA ditembak semua. Hancur. Harus pakai spesifik lysis buffer. Iya, dan kita punya banyak di sini. Ini akrilamid buat bikinnya. Terus kemudian sebentar, kita cari. Nah, setelah nanti di running di electrophoresis, sesudah ditransfer, nanti kita cek nih. Ada yang namanya poncho. Nah, poncho itu untuk melihat hasil dari blotting kita apakah bagus atau enggak, pindah atau enggak. Nah, ini yang kita bisa, apa namanya, nah, running nih, mulai 85 nih, lihat nih. Nih, mulai di on. Boleh, nyalain. Udah mulai di on. Sudah mulai running ya, ada belum kerasa nggak? Biasanya kalau kita juga ngecek. Nah, kalau bubble-nya belum keluar, berarti hati-hati, mungkin nge-on-nya salah. Nah, cara ngelihatnya gini, ini kan ada banyak ini yang nggak kelihatan pasti. Tuh, kelihatan tuh ada bubble-nya naik tuh. Ada bubble-nya naik. Satu lagi mungkin hint, saya jangan pernah kebalik ini merah sama itu. Dokter Rizky betul banget. Nah gini. Kalau ini sih nggak mungkin kebalik, tutup ininya nggak mungkin kebalik. Nah, yang kebalik ini nih. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, benar Dokter Rizky, benar banget. Ini udah ada warnanya, hitam, merah. Kalau buta warna itu gawat. Kalau buta warna ini bisa kebalik, karena pernah kejadian yang merah jadi ke hitam, yang hitam jadi ke merah gitu tuh. Nah, sampelnya nggak turun, sampelnya terbang ke atas. Bye-bye. Nggak nangis, ngulang lagi aja. Nah, ini Mas Amir. Ayo, masuk. Sedikit promosinya ada bukunya Dr. Oli, kalau misalnya yang sedikit dihidupin. Udah, oke. Udah baca belum? Nah, kita ada di ruangan ini sekarang. Waduh, ini doon yang ini. Sebelah sana. Kita punya dua. Ada adiknya, ada kakaknya. Mau kenalan sama adiknya dulu ya. Nggak seru nih kalau nggak kenalan sama adiknya dulu. Setelah kita selesai, kalau semua proses tadi berjalan dengan baik, kita baru bisa lanjut nih ke proses berikutnya, yaitu inkubasi dengan spesifik antibody dan kemudian secondary antibody. Nah, baru kita develop. Nah, ini saya banyak diskusi sama Pak Andreas nih. Pak Andreas masih ingat nggak nih? Baby-nya kita nih, Pak Andreas. Ini nih. Sedikit, coba di zoom, Pak Andreas. Ya. Si Digit. Ya. Ini mesin pertama saya ngasilnya 5 paper. Ini nih, si Digit. Ini saya ingat banget dulu waktu pertama mau ngedatengin ini, ngobrol sama Pak Andreasnya panjang. Masih dibungkusin, lihat ada plastiknya, saking takut rusak. Udah 5 tahun. cerita si digit itu apa yang disebut alat? Nah, si Digit ini adalah alat untuk mendeteksi dan memoto hasil dari ekspresi protein level yang kita sudah lakukan melalui metode Western blot tadi. Nah, si Digit ini mesinnya satu, punya beberapa keunggulan, compact dan simple. Cuma segede scanner. Laptop. Nih, ya, scanner. pegang nih. Nih, segede scanner nih, kecil sekali. Dan ini connect sama laptop. Kemudian nanti membran yang sudah kita transfer tadi, kita develop di sini. Nih, ya, coba deketin sini. Nih, tinggal taruh di sini. Nanti ini taruh buat membran. Nanti membran taruh sini, kemudian ditutup dan di develop. Cuman ada perbedaan ya Pak Andreas, ya boleh cerita sedikit nggak? Biar lebih afdol nih dari technical spesialisnya soalnya. Mesin si Digit ini bedanya apa dengan kakaknya? Ini saya Digit dulu nih cerita nih. Ya, jadi si Digit ini untuk chemiluminescence scanner ya. Jadi secara deteksi Western blot itu sebetulnya ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada satu mungkin yang paling awal di develop itu chromogenik ya. Jadi nanti pitanya kita bisa lihat di atas membrannya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah mengerjakan.
Yang kedua sistemnya namanya chemiluminescence. Jadi ini menggunakan biasanya antibodi sekundernya yang ber-HRP ya dok ya. Iya Nanti betul. kita develop dengan substrat. Nah itu ada 2 Nah botol substrat tuh. ini nih, Substrat. ada 2 botol nih. Ya. Yang Nah putih nanti sama pixelnya yang A sama coklat. B. Nah ini nanti kita campur, terus kemudian nanti ada reaksinya. Nah reaksinya berupa cahaya, namanya chemiluminescence. Nanti signal cahayanya itu ditangkap oleh suatu media ya. Biasanya mungkin zaman dulu apa ya dok ya, mungkin film ya yang terkenal Iya, ya. film. Pakai kayak radiologis film gitu, betul. Betul, kayak zaman dulu kita foto. Nah, berikutnya mungkin dengan menggunakan CCD kamera. Nah, di sini Lycor mengeluarkan suatu produk ya, namanya CDJIT untuk mungkin apa ya bilangnya ya. Kalau Dr. Roni senangnya sih personalized Western blot scanner ya dok ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Betul. Jadi kecil gitu, bisa dibawa-bawa. Tadi Pak Andreas nambah sedikit untuk yang chemiluminescent reagent buat yang CDJIT ada beberapa macam, nggak cuma satu macam. Ya. Semua tuh sifatnya 2 kalau yang peroxide gitu. Ada yang botol putih sama botol coklat. Ini dari Thermo, Amersham. Yang paling bagus tentu dari Ayo dong. dari likornya yang memang kompatibel sama mesinnya kan. Iya, Cuman betul. memang yang 1-2 memang ini lebih oke lah dibanding yang ini. Thermo nggak gitu bagus, yang ini Biorat jangan ditanya lah. Kita udah coba semuanya. Yang dari Pierce juga ngaco. Yang paling lumayan adalah tadi Amersham, tapi yang paling bagus tentu ya dari Lycor yang compatibility-nya sama mesinnya langsung. Nah ini sebetulnya, kita sambil kembangin ya, sambil develop, karena kita bisa develop juga. Boleh. Neng di develop aja yang membran kemarin. Nah ini lagi dicuci nih, lihat. Jadi setelah selesai di blotting, diponco, diinkubasi, kemudian nah ini kita cuci 3 kali 5 menit dengan PBST. Ada T-nya, ada twin-nya 0,1%. Kemudian kita develop. Nah, developnya nih ya, kita lihat yang kanan nih. Mungkin dokternya sebelum ke sana, barangkali cerita itu setelah tadi di JLS sudah dapat, selesai proses tadi aktivasi, dibawa kemana? Diinkubasi dulu. Diinkubasi, digoyang dengan shaker. Bukan si gelnya. Jadi si gelnya itu kemudian ditransfer ke dalam membran. Ke membran. Betul. Jadi membrannya seperti ini. Nanti setelah tadi gel tersebut ditransfer ke membran, nanti kita punya membran yang kayak gini. Nah, coba lihat. Ini membran nih. Ini nitroselulose nih. Iya, PPDF. Ini ada beberapa yang kemarin kita pakai nitroselulose, ada yang biasa pakai PPDF. Jadi tergantung. Tapi dua-duanya sama-sama bagus. Nah, tuh. Ini kelihatannya ini ada. Iya. Raut basah ya, betul. Nah, tuh. Nah, ada tambahan ilmu dari Dr. Rizky. Nah, jadi kembali ke sini lagi di develop, lagi dicampur nih, Bapak Ibu semua lihat dari sebelah sini, belakang. Nah, karena kelihatan. Dikasih antibody, primer, sekedar, habis itu baru di ini ya, develop ya. Betul. Ini sekarang dokter sedang mempersiapkan. Nanti hasil Western blot itu seperti apa sih dokter? Nanti kelihatan di membran tersebut ada band yang terdeteksi dengan tingkat kilodalton yang memang jadi predictive site dari protein tersebut. Pita. Nanti kita lihat. Bukan, itu namanya NOAH sekarang. Jadi gitu ya. Nah, nanti barangkali apa Andreas tadi kemarin kita diskusi ya terkait dengan hasil ini ya, Pak Andreas ya. Tapi kalau misalnya hasil ini itu kalau sekedar kita doang orang nggak ngerti maksudnya apa. Barangkali gimana? Ada tips dan trik tidak bagaimana cara membaca bel ini supaya lebih enak, lebih jelas. Ya, sebetulnya gini, Dr. Rizky, thank you. Sebetulnya tujuan dari Western blot tadi di awal kan kita ingin tahu ya dok ya, atau Bapak Ibu, level ekspresi protein kita berapa dan seterusnya. At the end kita dapetin biasanya tujuan Western blot kita dapetin nih gambar ada membran, ada pitanya gitu ya. Tadi kita udah bicara sesuai dengan mungkin hasil dari elektroforesis kita transfer. Cuma ini lagi di inkubasi ya. Cuma untuk mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang dari peneliti, dosen ya, atau dari lembaga riset begitu.
tujuannya untuk Western blot ya, tidak hanya dapetin gambar yang bagus ya, tapi untuk publikasi itu perlu menunjukkan bahwa oh ya ini lebih tinggi atau lebih rendah dibanding protein kontrol dan seterusnya. Nah, di sini kita dari Lykor punya suatu software ya, namanya Empiria Studio. Jadi itu lanjutan dari untuk analisis software gitu. Ketika kita udah dapat gambar yang bagus, hasil Western blot yang indah begitu, dan bagaimana cara analisisnya dengan confidence kita bisa bilang ini bagus hasilnya itu dengan menggunakan Empiria Studio gitu. Jadi dari gambar yang bagus jadi suatu histogram ya, menunjukkan bahwa oh iya protein saya ketika sudah diberikan teknik atau perlakuan seperti ini itu 5 kali lipat lebih tinggi dibanding kontrol atau 10 kali lipat lebih rendah dibanding kontrol dan seterusnya. Nah, di sini kami Lokarsa Utama sebagai distributor dari Lykor ingin memberikan solusi yang terbaik ya untuk Bapak Ibu agar bisa mencapai grand penelitian yang mantap. Gitu. Ya kan? Ini gudangnya grand nih. Gudangnya grand ya, salah ya? Kan pegang grand banyak, Bos. Jadi dengan software Empiria Studio tadi kita bisa menciptakan gambar Western blot yang lebih bagus barangkali ya. Ya, bisnis yang lebih baik gitu ya. Iya. Tanya Dr. Roni kira-kira lebih bagus ya kalau pakai Empiria Studio? Saya boleh nggak di foto 3x4 aja? Ini sambil ini dikembangin, kita ini ya sambil nanti ini mulai develop, nanti kita ngomongin kakaknya nih Pak Andreas, 5 menit ke depan kita ngomongin kakaknya Lykor Sedigit. Ada kakaknya nih, ada kakaknya. Ini belum ada saudara sepupunya nih Arya MX nih di sebelah nih. Mantap nih, tenang. Udah banyak data keluar, tinggal nunggu publikasi sedikit lagi, tenang, aman. Publikasi luar biasa, silakan cek di Scopus ya Roni. RONNY_Lesmana 08090304. Oh, apaan sih ini? Iya, sama dokter Isi juga sama. Tapi kembali lagi intinya publikasi itu tidak akan keluar sampai kita bisa menjustifikasi teknik dan kita bisa menunjukkan seberapa solid gambar yang kita punya. Ya. Tapi memang dalam perjalanan tidak semudah dan seindah kelihatannya. Jadi jangan ngarepin itu semuanya langsung indah semua. Jadi pasti itu feedback tuh banyak lah. Tenang. Nih lagi mau dimasukin mesin nih. Nah, Viv jangan ngedek-dek ya dekat kanan ya, tenang. Pegang yang stabil, Viv. Ya, ngedek-dek tuh gemeter maksudnya. Gemeter. Nah, kalau dari situ kelihatan tuh dari kamera satu lagi nih. Tuh Afif lagi jorot. Ini kameramen kita Pak Afif datang jauh-jauh untuk menghilangkan kegiatan hari ini. Pak Afif, nah saat ini sedang meneteskan reagen ya? Meneteskan reagen. Sekali dimasukkan ya, itu, ini tahap yang penting ya. Jadi saya bisa jelaskan sedikit ya dok ya untuk si digit ini karena kalau kita lihat itu ada garis-garisnya ya dok. Jadi dia bacanya akan dari bawah. Jadi si protein yang ada bagian proteinnya tadi, membran ada bagian proteinnya tadi. Setelah kita di plot terus itu jadi sini. Kebalik dia harus di bawah gitu. Nah, terus yang dipencet adalah tinggal start. Nah, oke. Sip. Nah, sekarang ini Pak Andreas kita pindah nih, ada kakaknya. Putar balik. Tanya apaan? Rumah gua di mana? Oh iya boleh. Jadi kalau misalnya sudah ditaruh, tinggal menunggu saja bagaimana? Ya, nunggu 12 menit nih. Jadi nanti keluar di sini, acquiring datanya keluar. Itu kalau pakai model yang pakai yang rada konvensional gitu ya. Nah, contoh ini nih. Cuman ini lihat, ini ada yang ngerjain sendiri. Kita nggak ganggu-ganggu, dia ngerjain pakai protokol dia sendiri. Nah, dia ngakses, dia nyobain sendiri ya. Gue sih boleh-boleh aja. Jadi hasilnya begitu ya. Gue nggak banyak komen lagi mana dia. Dia pengen nyobain boleh gue mah. Orangnya kita baik kok Pak Andre. Kalau dia mau nyoba boleh kita mah. Gitu. Tapi biasanya paling sering pada akhirnya ngobrol sama kita. Karena memang 15 tahun itu nggak bisa beli pengalaman 1,5 bulan gitu aja. Nah, tadi Dr. Roni, ini berarti kita tinggal automatically nunggu. Pakai kalau kita pakai develop film itu kita harus berkali-kali itu masuk. Oh iya, wah itu ini zaman di Jepang kita dulu dokter Isi kita kan pakai negatif film tuh. Itu sekali foto out tuh Pak Andreas. Udah tuh step yang dari awal sampai akhir ulang lagi 1,5 hari. Ulang lagi. Ya. Barangkali yang tinggal menunggu saja praktis nih. Ya. Ini setelah di adjust tadi ya kelihatan ya. Ini tadi sebelum di adjust nih sama kita nih. Yang ini sebelum di adjust.
gambarnya. Nah ini setelah di-adjust nih, kita kasih masukan. Yang mana dokter Roni yang hasil ini? Ini dia ngecek ada protein yang positif atau tidak. Ya, yang hitam, betul, yang hitam. Berarti protein ada hitam sih. Ya, itu kalau hasil itu Bapak Ibu bilang bagus, sebenarnya itu masih setengah bagus. Karena itu adiknya. Adik nggak boleh lebih bagus dari kakak. Nah, kakaknya putar balik biar nggak penasaran. Ini kakaknya agak gede. Start of the day. Ini kalau mobil Honda Odyssey aja harganya mahal. Ini Odyssey nih. Nah, kalau namanya ini Nissan X-Trail mungkin sama lah. Nah, Pak Andreas cerita dikit tentang ini nih Pak Andreas nih. Technical spesialisnya Pak Andreas soalnya. Silakan Ya, sama user. oke. Nanti kita tunjukin. Oke, baik Dok. Terima kasih. Tadi saya lanjutkan ya penjelasannya. Tadi untuk deteksi sudah ada yang chromogenik, Ada yang mau di-develop. kemudian ada chemiluminescence yang lagi kita scan dengan si digit. Teknik yang lain untuk mendeteksi Western blot bisa menggunakan fluorescence. Jadi kita pakai di sini antibody yang berlabel dengan fluorescence. Nah, nanti kemudian antibody yang berfluorescence tadi akan kita scan di mesin Odyssey CLX ini. Nah, Lycor di sini unik ya, dia hanya menggunakan 2 panjang gelombang untuk fluorescence, yaitu di panjang gelombang 700 dan 800. Tujuannya adalah untuk mengurangi background. Kenapa? Karena di panjang gelombang 700-800 ini masuk kategori near infrared ya, near infrared. Jadi dia sudah far red sebetulnya. Sudah di wilayah tidak berwarna sebetulnya. Jadi dengan fluorescence ini dia akan jauh lebih stabil gitu, dan juga akan lebih proporsional dan lebih sensitif ya Dok ya. Ya, ini kelihatan nih. Nih, kelihatan banget nih. Kita bisa lihat nih. Oh iya, kayaknya lebih berwarna gitu, lebih gimana gitu ya. Ya memang kakak kan harus lebih bagus daripada adik ya, begitu ya Pak Andreas ya. Ini kakaknya juga mesinnya lebih gede. Jadi ya yang hijau. Ya. Iya. Wow. Ya, jadi kelihatan, kita bisa tahu persis. Jadi kita jangan lupa kalau ngeran membran itu harus ada laddernya. Karena seringkali kalau nggak ada ladder kita lost. Itu kayak kompas lah. Ya, ladder DNA itu yang paling kanan tuh. Nah, sekarang kita develop. Ini develop apa nih? Boleh, sok. Yang untuk kontrol sampel kita yang kemarin ya. Ya, sok, silakan yang di develop, yang dilihatin. Ya. Bisa cerita apa sih fungsi internal kontrol itu sendiri? Jadi seringkali ada beberapa quality RNA ataupun kandungan protein yang mungkin dimanipulasi oleh beberapa hal termasuk dari quality-nya. Sehingga kita perlu ada satu protein yang secara spesifik dan konstan terekspresi di dalam sel, tidak terganggu oleh stimulasi apapun. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bisa meyakinkan bahwa ekspresi protein tersebut stabil dari internal kontrolnya, jadi perubahan dari protein target yang kita lihat itu betul-betul adalah perubahan target. Oke, jadi salah satu yang perhatikan adalah terkait dengan internal kontrol yang pentingnya. Betul. Kita ada GAPDH, ada beta aktin, kemudian kadang-kadang pakai POL2E, kadang-kadang kita pakai laminin alpha beta, tergantung banyak. Saya pakai ini. Saya sengaja nyebutin semua, siapa tahu Pak Andreas mau nyumbang dari R&D gitu, 2 gitu Pak Andreas, kirimin lah apa gitu, tambahin. Siap Dok. Kontrol ini ya juga berbeda-beda tergantung jaringan. Contoh tadi disebutkan otonomi umumnya di belakang. Iya. Betul. Tuh keluar lihat tuh. Nih lihat nih hijau nih tuh. Ini sudah keluar Tuh, asik ya, asik ya. Ini beda dengan ini dulu yang ini belum, yang ini masih baca, belum, masih kosong. Lebih cepat, tapi kurang lebih sama, baca rata-rata 12 sampai 15 menit. Belum, ini belum bisa. Adiknya belum bisa. Bahkan ini juga kita bisa ngerubah nanti tonasi dan mengukur density dengan beberapa software yang sudah included di dalam sistem ya Pak Andreas ya. Ya, jadi si software ini namanya Image Studio Dok. Jadi bisa analisis sederhana lah, gitu. Analisis sederhana, nandain pita. Cakep. Gimana Dok? Cakep. Empyria Studio. Nah, tadi kan Dr. Roni sama Dr. Rizky bahas mengenai internal control nih. Nah, kalau di Lycor kita punya
beberapa solusi ya untuk internal control tadi. Kita bisa pakai namanya housekeeping protein ya. Tadi yang KPS, tubulin, beta aktin gitu ya. Cuman kan kita harus make sure ya bahwa kadar protein housekeeping kita itu berada dalam kondisi stabil, tidak terpengaruh dengan eksperimental kita gitu. Nah, ini Lykor punya satu tren namanya pakai total protein normalization, Dok. Jadi kita tinggal staining kayak poncu tadi yang Dr. Uni udah sebut. Mantap. Nah, kita bisa analisis pakai nanti di Empiria Studio itu. Nah, langsung tuh kita bandingin protein target sama normalisator ya. Apa istilahnya sih? Saya baru lihat ada Dr. Zulkarnain. Hey, Dr. Zul. Halo. Teman saya dari Unsia nih, teman baik saya. Halo, Dr. Zul. Gitu. Baru kelihatan dari tadi ngobrol, baru ngeliat di kamera. Dr. Zul. Siap, Dr. Zul. Jadi bisa total protein normalisasi tadi ya? Iya, bisa total protein staining, Dok. Jadinya kita bisa nggak perlu lari ke kontrol protein housekeeping, kita bisa langsung pakai total protein staining. Jadi lebih. Iya. Andreas, tapi out of the topic sedikit nih. Nih, lihat nih, gara-gara Pak Andreas nih, lihat. Sampai ada yang nulis, lihat. Kenapa libur? Libur, coba bayangin. Gara-gara ada 2 mesin ini nggak berhenti kerja kita, Pak Andreas. Tanggung jawab nih beneran. Ini kita hari ini sekali ngeran tuh, coba tunjukin tumpukannya nih. Iya, tapi running sekali kita ngeran itu 12. banyak banget tuh. Banyak banget. Jadi kita sekali selesai itu banyak. Yang gagal ya ada, yang nggak bagus ya ada gitu. Nah, nanti keluar hasil dari sini kita habis baca, kita bisa lihat gitu dan kita bisa justifikasi untuk merubah image tampilannya. Jadi kemudian sudah dibaca di sini, kemudian dimasukkan ke dalam publikasi, siap dimasukkan dalam publikasi. Betul. Ya, Dan publikasi. ini bagus banget lah ini, benar-benar bagus banget menurut saya sih karena kita bisa melihat yield tangkapan dari pencahayaannya, kita bisa melihat dari konversi secara sederhana melalui tadi Image Studio. Kemudian ada tadi Emperio Armani ya, bukan tadi apa sih namanya? Empiria Studio dong. Emperio Studio bener, gue lupa namanya. Bapak Ibu kalau mau lihat total kita di 2020 tuh saya ngeluarin paper ada 23, 24 ya. Sebagian besar kita pakai data Western blot, jadi cukup sangat powerful. Ditambah lagi sekarang nanti satu hari ya, Bapak Ibu semua jangan lupa catat tanggalnya selama Dokter X akan cerita tentang ini dia sepupunya Odyssey CLX. Apa ini Pak Andreas? Arya MX. Nanti kita cerita lah. Ini juga udah ngebantu banyak publikasi. Kalau ini mainnya Dr. Zul. Ekspresi gen dok, real time PCR. Oke. Nah, ini keluar. Misalkan kita pilih yang ini, udah ini keluar nih dan ini keluar. Nah, kelihatan nih. Ini target kita yang tengah nih. Cantik sekali. Cukup ini karena ada data deteksi yang ini. Ini kenapa terlalu kuat? Karena ada beberapa protein yang memang perikatannya terlalu kuat. Jadi kita blockingnya kita harus naikin. Cukup yang tengah, betul. Nah, ini kita ambil, misalnya kita pilih yang ini, terus image analysis. Dan ini kita ambil, terus ini kita bisa lihat yield-nya, kita bisa buat ini lebih jelas. Nah, kelihatan lebih jelas. Kontrasnya bisa diatur, betul. Iya. Lebih jelas kelihatan. Wow. Cakep. Mantep pokoknya. Sip. Nah, sekarang kita ngobrol. Siapa tahu ada yang mau nanya. Udah jam 1 nih. Nah, kita duduk. Neng, ini ganti warna ke hitam putih nih. Oke, kita ngadep sini ya. Viv, Afif di mana? Wah, Afif nanti gua traktir nasi padang, Viv. Tenang, Viv. Sorry udah megangin kamera dari tadi. Gemeteran ya tadi. Iya. Soalnya dia biasa megang tikus bukan kamera. Dari siapa dulu? Maka Dokter Roni silakan. Wah, Dokter Roni. Siapa? Yang mana nih? Pertanyaan pertama dulu kali. Ini sini. Oh, iya dari Firman ya. Mengenai Western blot, kelebihan kekurangan dan pengukuran ekspresi gen dibandingkan dengan ELISA. Satu, kalau Western blot itu cost-nya jauh lebih murah. Karena dengan adanya antibody yang kita beli satu kali 100 mikro itu bisa ribuan sampel tergantung kita.
Apalagi kalau antibodinya antibodi spesifik dan dia ekspresinya cukup baik di dalam sel. Jadi tentunya akan lebih murah. Yang kedua kita bisa repeat kan. Dan yang ketiga, kalau ELISA kalau preparasi sampel dan compatibility terhadap kitnya nggak bagus, itu bisa loss-nya cukup banyak. Mungkin jawabannya itu. Oke. Sekarang dari Dr. Zulkarnain, saya punya pengalaman dari serum yang dikubasi oleh Ponco, membuat background-nya kotor ya. Background-nya kotor. Oh, ada pengalaman murid saya tadi barusan. Mana coba saya panggil. Mana kok hilang? Mana si Irma? Bu Irma? Jadi kira-kira berapa persentase Ponco yang biasa digunakan yang ditambahkan sehingga tidak mengganggu background? Yang kedua, kapan kita membeli transfer gel, semi dry atau semi dry? Nah. Sorry. Apa pertanyaan tadi? Salah dari Bu Irma. Ponco stay-nya berapa persen yang digunakan? Tergantung, biasanya kita pakai 1 sampai 5% paling banyak. Tapi biasanya terus kita cuci. Karena kan biasa pertama kali kelihatan itu tebal banget ya. Nanti kita cobain deh. Neng, satu membran yang nggak dipakai di Ponco ya, Neng. Sorry. Kelihatan nggak? Tuh, cakep ya? Cakep. Oke. Udah. Temput ya. Agak distract. Jadi kalau atau gimana pertanyaan di bagian kenapa sih harus dilakukan Ponco staining? Gini, kadang-kadang setelah bloating, itu kadang-kadang teknik bloating seseorang itu kalau nggak stabil, itu suka nggak bagus. Karena dia suka rollingnya nggak bagus. Suka ada bubble, suka nggak nempel membrannya. Jadi ada cara simple, yakinkan itu membran menempel dengan homogen ke seluruh permukaan gel. Rolling itu dengan baik, tidak perlu keras, tapi gentle dan rapat. Karena kalau seandainya terlalu keras, nempel sih, tapi retak semua gelnya. Pecah, tenang, pernah pengalaman, makanya bisa ngomong. Pak Andreas senyum. Makanya pakai precast dong. Makanya pakai precast. Nah, bisa ya. Semua orang di grup ini yang ketawa berarti pernah ngalamin gitu. Saya lebih senang, dua-duanya saya pernah ngerjain, yang dry dan semi dry, serta saya ngerjain yang dry blot juga pernah ngerjain. Kalau dry blot tuh seringkali kertasnya si membrannya jadi hancur ya kalau kering. Saya lebih senang semi dry. Kalau yang wet blot itu punya karakteristik sendiri. Memang untuk beberapa hasil jadi sangat-sangat bagus banget kalau proteinnya kecil. Tapi seringkali nih transfernya nggak sempurna tuh karena si suhunya sama perputaran arusnya tuh harus bagus. Jadi biasanya kita taruh di atas es, di dalam es, di bawahnya tuh ada stirrer, jadi dia muter tuh. Nah, kalau saya pakai yang basah, pakai yang wet. Saya biasa pakai yang wet karena pertimbangannya satu memang hasilnya lebih bagus dia. Iya. Terus yang kedua adalah tapi kelemahannya adalah tadi terkait dengan regennya itu boros regen. Biasanya kita kalau bisa pakai buang itu bisa boros. Dan memang harus ada kulkas biasanya. Jadi kita taruh dalam kulkas di bloknya selama semalaman, butuh waktu lebih lama. Beda dengan semi dry atau dry itu lebih cepat. Jadi simpel jawaban nomor 2, Dr. Sul, itu tergantung preference dari penelitinya dan karakteristik protein itu betul. Karakter persen betul. Yang kedua preference peneliti ya. Kalau saya mah tetap mau kecil mau gede senang semi dry. Nah, dia senang basah. Jadi yin dan yang. Kita harus ada. Mungkin barangkali ya tips kalau misalnya proteinnya ukuran besar, misalnya katakan pengalaman kami menggunakan absolut protein, itu kita memakainya yang basah. Karena kalau kita pakai kering itu nggak bakal terjadi. Ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan 3, sorry sebentar sini. Kita lihat hasil C digitnya kita ya. Ini C digit kita nih. Adiknya nih, bukan kakaknya ya, adiknya. Pak Andres jangan kaget ya, ini adiknya nih. Sini adiknya. Ngapa? Ini adiknya kayak gini nih. Wih. Cakep itu. Ini adiknya ya. Adiknya, tenang adiknya. Spesifik. Oh iya. Apa namanya? Spesifitas boundingnya bagus. Bounding bagus, dia namanya publikasi. Jadi publication class lah kalau misalnya sudah seperti ini. Iya dong. Sini dong. Asik ya. Cakep. Nah, ini hasil anak yang sama di hari kemarin dan hari ini dia ngerunning background-nya kotor Dr. Sul. Nggak apa-apa, nanti saya ceritain lagi. Apa sensitif perbedaan chromogenik dengan chemoluminescence atau fluorescence? Nah, Pak Andreas, minta tolong. Komen Pak Andreas. Oh iya, Bu Yona. Bagaimana prosedur blocking dan inkubasi antibodi? Ya. Silakan Pak Andreas. Ini sensitivitas perbedaan chromogenik, chromiluminescence, fluorescence. Sensitivitas ya. Kalau honestly speaking sih, kalau chromogenik dengan chemiluminescence atau fluorescence, pastinya chemi dengan fluorescence akan jauh lebih sensitif sih. Bu Yona ya mungkin ya. Itu akan jauh lebih sensitif. Karena secara signalnya dia akan jauh lebih lebih newest method untuk yang paling sensitif sih. Itulah. Cari.
kalau mau CND. Ya, Nah, oke. kalau untuk Oke, prosedur dari blocking dan Bapak, inkubasi mungkin Dokter Rizky atau Dokter Roni Dr. ahlinya. Roni barangkali. Iya, ya. Jadi biasanya kita setelah itu kita blocking dulu dengan Nah, skimil. pakai apa? Skimil. Kita pakai skimil. Tergantung 2%. sebenarnya. Kalau misalnya untuk protein yang fosforilasi, dicek kita pakainya yang BSA. BSA. Betul. Bisa pakai BSA, bisa pakai skimil. Tergantung. Jadi jawabannya kita prosedur 1 jam biasanya, terus nanti overnight dengan first antibody. Nggak terlalu lama soalnya kadang-kadang suka nutup protein intinya kalau terlalu lama. Nah, pertanyaan berikutnya nih, untuk pemakaian fosfatase inhibitor dalam LIPA, biasanya dipakai perbandingan berapa ya untuk uji PNPK? Pernah ada pengalaman? Ya, ikutin rule-nya aja, 1:100 rata-rata. Ada tips dan trik nggak dok supaya saya bisa lulus? Oh ada, tadi saya udah bilang menurun ini jangan nafsu teing, harus diatur tuh voltasenya. Nah. 80-90 masih oke lah. Jadi sampai turun semua ke bawah, baru dikencengin lagi. Nah, makanya Bapak Ibu jangan ragu-ragu, kita taruh di situ ada link presensi. Komen sama kita, Bapak Ibu pengen lihat apa, nanti kita aturin waktunya. Berapa kali kemarin kita meeting juga kita aturin waktu terkait topik ya. Kalau misalnya itu tinggal dijaga lulus bisa membantu tidak? Oh, jaga keimanan tadi yang penting. Yang penting saya nanti kontrol aktin dan antibody target. Nah kalau yang pertama kali biasanya muncul cuma aktin saja, tapi kalau kita stripping, jadi dibalik aktin yang jadi protein target dan sebaliknya hasil stripping baru protein targetnya bisa muncul. Waduh, kayaknya enggak deh. Harusnya kalau memang mau, biasanya yang paling kuat tuh aktin ekspresinya. Jadi biasanya kita ngeranin untuk protein target dulu, di stripping baru aktin. Biasanya kelihatan. Ya. Dan kalau sampai itu keluar semua, berarti ada beberapa hal. Satu, proses strippingnya nggak betul-betul optimal, sehingga tidak semua detachment proteinnya lepas. Yang kedua, ada kemungkinan antibody yang dipakai unspecific bounding kayak tadi. Gitu, bisa jadi. Tergantung jawabannya. Tapi saya belum pernah dapat pengalaman seperti ini. Biasanya juga protein target dulu baru aktin ya. Ya biasanya kalau saya antara proteinnya hilang atau proteinnya muncul terlalu banyak. Ya tapi intinya balik lagi. Itu kejadian di tiap lab itu bisa beda-beda. Dan yang jelas kalau saya pribadi pengalamannya tadi. Jangan biasakan internal control dulu. Biasakan protein target. Inkubasi pertama, stripping, protein target kedua, stripping, baru beta aktin. Jadi kalau saya selalu satu member itu bisa 3 atau 4 kali untuk checking protein. Yang juga harus diperhatikan adalah kira-kira level protein target kita di organ tersebut bagaimana? Jadi itu berdasarkan literatur biasa. Kalau memang diketahui banyak, ya apakah bisa di stripping. Tapi kalau terlalu sedikit, yang paling sedikit itu adalah yang pertama kali dideteksi. Supaya untuk menghindari adanya kehilangan protein ketika kita melakukan stripping. Nah, stripping ini barangkali buat yang belum berpengalaman, stripping itu adalah ada stripping buffer. Nah, antibody yang ini stripping buffer. Nah, pilihannya ada bisa racik sendiri dengan tambahan beta mercaptan selalu untuk ngedetach sama SDS pasti ada itunya kalau stripping buffer. Ada yang dari company, banyak company dan tapi kita pakainya thermoscientific. Jadi ada 2 cara ya. Ada satu bikin sendiri. Yang kedua beli thermoscientific, yang ketiga kita ya boleh. Nanti kita sambil berdoa kita bagi-bagi. Tenang. Yang mau saya sampaikan juga ini adalah terkait dengan ladder ya standar. Berapa harganya dok? Salah ya, pertanyaannya salah. Standar itu penting banget untuk memasang standar. Baik kita penting banget. Jangan cepet nih. Standar penting untuk memasang standar, mas. Itu sangat penting sekali untuk bagi. Oh, setuju. Sip. Untuk memasang standar. Sip. Maaf, teman saya suka agak cepat ngomongnya. Jadi ini kita harus mengetahui berapa ukuran standar protein kita, mulai dari ukuran 260 di sini sampai 10. Sebenarnya ada macam-macam ya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu beli antibody, itu ada namanya datasheet antibody-nya, dicek baik-baik, ngobrol. Pak Andreas baik banget lah. Pokoknya kalau kita baik benar kalau kita beli antibody ngobrol sama dia, ini kompatibel atau enggak, ini bisa sama ini atau enggak. Karena first antibody dan secondary ini kan harus pairing. Nah, kalau mau pakai C-digit jangan disamain dengan secondary antibody buat kakaknya Odyssey CLX, itu beda banget. Nah, Odyssey CLX secondary antibody-nya cost-nya sangat-sangat kecil dan murah, tapi hasilnya lebih powerful dan lebih cepat. Sementara kalau untuk yang C-digit, itu secondary antibody-nya lebih mahal, hampir seharga dengan antibody untuk yang first antibody-nya. Nah, cuma pemakaiannya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena biasanya 1:10.000, 1:15.000. Kadang 1:20.000 kalau kuat banget gitu. Secondary antibody-nya. Ini karena Pak Andreas sangat baik hati sekali. Oh iya, Pak Andreas silakan. Giveaway, Pak Andreas. Giveaway. Wah, konsultasi tentang antibody, tentang produk-produk yang ada. Anda bisa dihubungi kemana, Pak Andreas? Rumah di mana rumah? Rumah di Jakarta. Oh, salah ya. Buat
Bapak Ibu mungkin yang butuh inquiry mengenai Western blot, antibody, mungkin atau juga mau pengembangan ke setting WB, mungkin bisa kontak saya. Tadi Pak Farel mungkin bisa ditunjukkan ya Pak, slide-nya tadi udah disiapin katanya. Itu ke saya. Pak Farel, boleh di slide show, Pak Farel? Aduh, Pak Farel nih. Pak Farel ada di mana? Dokter Rizky ada di mana? Nanya orang satu ruangan. Atau bisa juga hubungi ke Pak Dirga ya untuk kontak. Ya, ini. Nah, kontak WA saya ini langsung, kontaknya. boleh. Pengalaman kami sangat very welcome lah mereka untuk diskusi stop lah. Ya. Gitu. Sekarang ke Pak Andreas, ke Pak Dirga, mau screenshot boleh, mau... Pak Dirga ada nggak nih Pak Dirga? Mana belum ada suaranya Pak Dirga nih? Pak Dirga, ada suaranya nggak? Ada Jadi nggak memang itu? alokasi ini sudah menjadi partner dari kami untuk melakukan penelitian. Silakan kalau Anda ingin tertarik, mulai A sampai Z yang masuk ada semua di alokasi ya? Bisa difasilitasi alokasi ya Pak Andreas? Iya, bisa dok. Bisa. Kami Mulai bisa bantu. dari bisa bantu ya. Alat-alatnya juga ternyata di sini juga banyak alat-alat yang memang diperlukan. Misalnya ada shaker, ada centrifuge, ada apa itu bisa semua ya Pak Andreas? Bisa, ada. Ya. Ada dok. Oke. Siap dok. Nggak kerasa ya, jam 1:08. Saya buka waktu 2 menit. Kalau ada yang mau Ngobrol. off mic atau mau ngobrol 2 menit, saya buka satu pertanyaan sebelum nanti kita closing. Saya kembaliin kepada MC. Kita juga pengen minum, aus juga nih. Silakan. Sebelum nanti kita kembalikan ke MC, ada yang mau tanya langsung, boleh buka mic-nya, ngobrol sama kita di sini. Mumpung ada di lab, siapa tahu bisa langsung saya tunjukin kalau mau lihat. Ya, itu udah ditanya. Silakan buka mic-nya. Nggak ada nih kayaknya. Malu semua nih. Ada Renaldi Prasetya nih. Dokter Nono mau tanya, Dokter Nono. Dia malu-malu kayaknya. Ada yang mau tanya, Bapak Ibu semua? Tidak perlu, kalau misalnya belum tahu apa yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan nanti. Silakan nanti bisa menghubungi Presensi, diisi presensi. Kalau misalnya memang ingin komunikasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami berdua. Kalau ingin mengetahui tentang lebih dalam terkait dengan Western blot, bisa langsung ke Pak Andreas atau Pak Dirga. Iya, ada statement penutup, Pak Andreas? Ya, kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk setting Western blot, bisa kontak ke Elokarsa. Kita punya solusi yang sudah proven ya, Dr. Rondi, Dr. Rizky. Sudah berapa paper tahun lalu? 20 ya? Sudah 20 paper. 24 paper yang sudah proven. Dr. Rizky nih, 18 sama juga 18. dia. Sama juga dia ngomong begini, sama juga dia. Ya, bisa kontak ke kita. Sama juga, Pak. Bisa kolaborasi bareng Bapak Ibu, silahkan gitu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Pak Andreas. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Memang kayak ngomong kami kayak begini, jadi kalau ada yang kesinggung, salah-salah kata, mohon maaf ya, lupakan semua yang tidak baik, ambil yang baiknya. Kalau ada sumur di ladang, pasti ada sumurnya, betul kan? Ya, oke, lanjutkan Dokter Rizky, silakan. Ya, jangan lupa untuk tetap stay tune di IG kami, di Facebook kami, dan nantikan info-info lain yang lebih menarik di masa yang akan datang. Baik, saya kembalikan ke Farel. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Wah, terima kasih nih kepada Dokter Rizky, kepada Dokter Roni, dan juga kepada Pak Andreas yang sudah memberikan banyak ilmu lah ya, sharing-sharing hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan belum bisa dijawab, mungkin bisa juga melalui link presensi yang kita sudah sediakan. Nanti peserta yang hadir bisa bertanya melalui link presensi tersebut. Seperti itu. Ini juga sekaligus mengingatkan kembali untuk para hadirin bahwa tadi kita sudah dikasih tahu juga untuk kontak-kontak narasumber, dan kalau misalnya memang butuh technical issue, ada technical issue bisa langsung hubungin ke Pak Andreas, dan memang butuh konsultasi mengenai equipment di lab itu bisa konsultasi ke Pak Dirga langsung, seperti itu. Dan untuk menutup acara hari ini kita bakal ada foto bersama, jadi untuk para hadirin dipersilakan mungkin yang ingin open cam boleh siap-siap dulu, kita mengabadikan momen hari ini sebelum nanti bekerja dan beraktivitas kembali. Boleh? Di open mic saja. Oke. Apakah masih ada yang mau open mic lagi? Oke, kalau tidak,
kita foto sekarang aja ya, aba-aba dari saya. Boleh ditahan senyumnya sedikit? 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, untuk senyumnya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Untuk senyumnya, ya, yang cerah, yang bersemangat pada hari ini. 1, 2, 3. Ya, foto ini sekaligus menutup acara pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah datang. Semoga bisa ikut lagi di acara-acara berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, thank you semuanya. Carol, thank you. Ica, thank you. Semua thank you Bapak Ibu. Pak Andreas, thank you. Yuk, sama-sama dok. Thank you, Dr. Rizky, Pak Farel. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin pamit. Terima kasih Pak Andreas. Salam dari UGM. Oke, Bu. Terima kasih Bu Eni. Ini ada Bu Maria. Halo, Bu. Halo, Terima Pak kasih. Andre, terima kasih Ya, Pak. semoga enjoy Bu ya. Kita ngobrol santai aja di sini. Ya, siap Pak. Iya, Izin ya, Bu. Pak. Oke, Bu. Makasih. Makasih Pak Farel. Saya live ya. Ya, terima kasih Nanti Pak Andreas. tolong di-share ya Pak ya. Ya, siap. Makasih.